Saya berkata bahwa ateisme mengerikan. Ya. Mengapa? Karena ada beberapa faktor. Nomor satu, kenapa itu bisa meningkat? Adalah karena orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, yang percaya ada Tuhan, sebenarnya gagal dalam menyampaikan argumentasi, gagal bersaksi kepada mereka yang tidak percaya ada Tuhan. Padahal segala bukti di sekitar kita penuh dengan bukti. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan berkata di dalam firman-Nya, cakrawala memberitakan tentang Dia. Kata Rasul Paulus di Roma pasal 1 ayat 19 dikatakan, alam ciptaan ini semuanya menceritakan adanya Tuhan. Ya. Dan banyak orang tidak tahu galaksi Bima di mana kita ada di dalamnya itu ada 3,2 triliun planet. Di antara 3,2 triliun planet, cuman satu yang seperti bumi yang bisa ditempati. Dan ya, ini matahari kita, ya katanya, adalah satu dari 2 billion star planet kita ini, di galaksi kita ini. Luar biasa sekali, ya. Dan galaksi kita ini, galaksi Bima, adalah salah satu dari 2 triliun galaksi. Saya tambahin, jangan sekali-kali sombong terhadap Tuhan, karena kamu lebih kecil dari debu. Ya, kamu lebih kecil dari debu. Sesungguhnya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tadi saya duduk di belakang, karena di belakang ada teman-temannya Pak Yos, Pak Timotius. Banyak tahun yang lalu, saya satu mobil dengan Pak Yos dan satu orang teman Jepang, profesor yang pulang dari Afrika, ngajar di Afrika, mau pulang ke Jepang, singgah di Jakarta. Kebetulan satu mobil dengan saya, dengan Pak Yos waktu itu. Ngomong-ngomong, saya tanya dia, kamu tahu Yesus pernah ke gereja? Oh ya, dia bilang, saya tidak percaya ada Allah. Bapak saya percaya. Dia kayaknya mau olok-olok bapaknya. Saya pikir, wah ini kacau nih orang Jepang satu ini ya. Saya bilang, bapak kamu ke gereja apa? Ya, dia bilang, dengar-dengar kayak Presbyterian begitu katanya. Oh ya, saya bilang, jadi bapak kamu percaya ada Tuhan, kamu tidak? Oh ya, dia sok sekali dia pikir dia profesor. Saya bilang begini, jadi bapak kamu percaya ada Tuhan, kamu tidak. Kalian sama-sama pasti mati, betul nggak? Kamu mati, bapakmu mati. Kalau sudah mati, kamu mati, bapakmu mati, dan ternyata tidak ada Tuhan. Ternyata tidak ada Tuhan. Kamulah yang benar. It's okay, coba. Kira-kira bapak kamu rugi apa? Bapak kamu rugi apa? Enggak kan? So. Tapi kalau ternyata bapakmu yang benar dan ada Tuhan, nah habis kamu sebenarnya. Kamu pasti ke neraka. Dan dia agak takut waktu itu. Dia bilang, kenapa sebelumnya tidak ada orang ngomong begitu sama saya? Nah, saya bilang, saya pertama yang ngomong sama kamu. Gitu. Dan pulang dari sini, saya bilang, kamu cepat ikut bapak kamu ke gereja. Habis itu nggak pernah ketemu lagi sih. Gitu. Selesai sudah. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Pertama-tama, percaya ada Tuhan. Di negara-negara barat, krisis akan hal ini. Mengapa? Karena kesombongan manusia. Dia hanya bisa bikin satu pulpen saja dia sombong. Kamu bisa bayangkan. Betul nggak? Manusia itu sedemikian rupa. Orang tanya sama saya, Pak, 666 itu angka apa? Ya saya bilang, ya 6 itu angka manusia. Di kitab wahyu itu banyak memakai simbol-simbol dan angka. 666 ini triple human ego. Ya. Manusia yang sombongnya. Saya bilang tadi, hanya bisa bikin pulpen saja dia sok sama Tuhan. Di mana kau? Saya nggak mau percaya kamu. Mau apa kau? Iya, hebat sekali. Betul nggak? Nah, saya bilang, kenapa di Mazmur 14 ayat 1
Orang bodoh berkata dalam hatinya tidak ada Tuhan. Orang bodoh. Ya, berarti orang pinter percaya ada Tuhan. Sebab apa? Kita ini pasti mati. Betul nggak? Pasti mati. Siapa di sini mau hidup 100 tahun lebih lagi gitu kayak apa? Khairil Anwar ya. Lalu kita seringkali belajar. Aku ini binatang jalang katanya. Aku mau hidup 100 tahun lagi. Mana ada gitu ya. Nggak bisa mati dia. Kita semuanya mati. Betul nggak? Nah kita mati dan kita nanti akan dapatkan ada Tuhan atau tidak. Maka di Mazmur pasal 14 ayat 1 bilang, orang bodoh berkata di dalam hatinya tidak ada Tuhan. Berarti orang pinter yang duduk di sini, amin. Gimana orang pintar semua duduk di sini, amin. Oh, puji Tuhan.